Tidak semua luka berasal dari kekerasan. Ada luka yang lahir dari senyuman seseorang yang kita izinkan masuk terlalu jauh. Ini adalah kisah seorang perempuan dari lereng gunung yang tidak pernah meminta cinta, tapi justru dikunjungi oleh cinta paling mematikan. Cinta tanpa janji, tapi penuh hasrat yang membutakan. Jika kamu pernah mencintai seseorang yang akhirnya merusakmu, maka kau akan mengerti kisah ini. Inilah lelaki dari kota itu versi penuh luka dan hasrat. Sebuah perjalanan perempuan yang jatuh, patah, lalu memilih berdiri dalam gelapnya dunia sendiri. Beberapa cinta tidak datang untuk menyelamatkan, tapi untuk menguji batas luka yang mampu ditampung seorang manusia. Lana, Sari, duduk di beranda rumahnya. Mata menatap pegunungan yang kabutnya tebal. Hujan menetes di dedaunan. Hatinya sunyi. Dan tiba-tiba, ia merasa dunia terlalu luas untuk perempuan sepertinya. Hingga, suara mesin motor terdengar dari kejauhan. Ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sari hidup sederhana di kaki pegunungan, menjahit baju ibu-ibu desa, menanam bawang merah dan membersihkan kebun milik Pak Lurah setiap pagi. Ia perempuan yang tidak pernah bermimpi jauh, datar, sunyi, tapi hatinya tidak mati. Ia hanya terlupa cara berdebar. Setiap pagi, ia menatap lembah yang sama. Angin berhembus di rambutnya, dan ia membayangkan hidupnya tak lebih dari rutinitas yang nyaman, tapi hambar. Hingga datang Raka, lelaki kota yang tampak seperti hidup dari dunia film. Sorot matanya seperti tahu kelemahan perempuan, dan bibirnya sering diam, tapi kalau sudah bicara, seperti menyentuh langsung bagian terdalam yang tak pernah diganggu siapapun. Ketika pertama kali Sari melihat Raka menuruni jalan setapak, ia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena kagum, melainkan waspada. Ia tahu lelaki ini berbeda. Ia memiliki aura yang tak bisa dijelaskan, aura yang seakan menantang dirinya untuk ikut terbawa. Hari itu, Sari sedang membawa sayur untuk ibunya ketika Raka menyapanya. Ia berdiri di bawah pohon kelapa, tubuhnya sedikit basah oleh keringat, kemeja hitamnya terbuka satu kancing terlalu rendah. "Kamu selalu sendiri?" Pertanyaan itu sederhana, tapi intonasinya menusuk, membuat Sari sadar betapa sunyinya ia selama ini. Mata Raka bergerak turun perlahan, bukan liar, tapi penuh kontrol. Sari merasa dipelajari, diterawang, dan bagian tubuhnya yang tak pernah disentuh siapapun mulai merespons, tanpa ia minta. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa beku. Dan ketika Raka tersenyum tipis, hanya separuh bibirnya, Sari merasa dunianya terguncang untuk pertama kalinya. Mereka berbicara sebentar, kata-kata Raka singkat tapi menusuk. Ia membicarakan hal-hal sepele, tapi intonasinya seolah menembus dinding hati Sari. Dan ketika ia pergi, Sari berdiri terpaku, merasakan kehangatan yang aneh di dada. Beberapa hari kemudian, Sari pulang terlalu sore. Hujan turun deras, dan rumahnya masih 2 kilo dari tempat ia berdiri. Mobil hitam berhenti, jendela diturunkan. "Masuk," ia ragu. Tapi rasa dingin lebih tajam dari rasa malu. Ia duduk, diam, tapi dadanya berdebar. Di dalam kabin, bau tubuh Raka bercampur aroma kolon mahal. Tangannya berada terlalu dekat, nafasnya berat. "Kamu kedinginan," katanya. Lalu, tanpa izin, ia menarik Sari ke pelukannya. Pelukan itu keras, tidak lembut, tapi tubuh Sari melemas. Ia melawan dengan kata-kata, tapi bukan dengan gerakan. Lalu, bibir Raka menempel di lehernya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kata cinta. Hanya desakan dan panas. Sari merasa jantungnya seperti ingin keluar dari dada. Ada ketakutan, ada rasa ingin menyerah, ada rasa nyaman yang aneh. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya berkata lain. Ia tersedot ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia di mana ia merasa hidup meski takut.
Setelah hari itu, Sari tak bisa tidur. Bayangan ciuman itu menyusup ke sela-sela pikirannya. Ia benci caranya didominasi, tapi ia rindu. Raka mulai sering datang malam-malam, mengetuk jendela kamarnya. Sari, buka, aku butuh kamu malam ini. Kadang hanya duduk diam, kadang hanya menyentuh rambutnya, tapi kadang lebih dari itu. Tubuh Sari mulai mengingat sentuhan itu. Bahunya tahu rasa panas jemari Raka. Punggungnya tahu betapa erat ia bisa dipeluk dari belakang. Dan bibirnya mulai ketagihan rasa pahit dari rokok yang masih melekat di lidah lelaki itu. Mereka tidak pernah menyebut kata sayang, tapi dalam gelap itu, Sari merasa aman. Seolah tubuhnya menemukan tempat pulang yang selama ini hilang. Malam demi malam, mereka berbagi keheningan, napas, dan desahan yang tidak perlu nama. Dan Sari, yang dulu dingin, mulai merasakan aliran kehidupan yang selama ini tertutup. Semakin hari, Sari makin jauh dari dirinya sendiri. Ia berbohong pada ibunya. Ia mulai menunggu malam. Ia mulai merapikan rambut dan memakai bedak, hanya untuk seseorang yang tidak pernah menjanjikan apapun. Kamu cinta aku? Kamu tahu aku gak main-main. Itu bukan jawaban, tapi malam tetap datang, dan tubuh Sari tetap menyerah. Mereka menyatu dalam gelap, bernafas dalam satu ritme, dan tenggelam dalam rasa yang tidak pernah diberi nama. Ada perasaan terluka yang ikut terbawa, tapi juga kenikmatan yang membuatnya tak bisa menarik diri. Sari mulai memahami satu hal. Cinta, dalam bentuk apapun, bisa datang dengan rasa sakit yang membara. Pagi itu, Sari muntah. Tubuhnya lemas. Ibunya panik. Dan setelah tes kecil di klinik bidan, kamu hamil. Langit rasanya runtuh. Sari ingin berteriak, ingin mati, ingin mengulang waktu, tapi tidak bisa. Dan Raka sudah tidak ada. Dia pergi ke kota, hanya meninggalkan pesan singkat, maaf, aku nggak bisa bawa kamu ke hidupku yang sebenarnya. Sari duduk di lantai, menatap kosong. Air mata dan hujan bersatu. Dunia terasa hampa. Ia merasa ditinggalkan, namun juga mengerti. Ia pernah merasa hidup, meski hanya sebentar. Kabar menyebar seperti angin. Sari menjadi bahan bisik-bisik. Pandangan tetangga tajam. Ibunya menangis malam-malam. Kenapa kamu bisa sebodoh itu? Sari tak menjawab. Karena tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana cinta bisa membuatmu membuka pintu, membuka baju, lalu membuka luka paling dalam, tanpa sadar. Setiap langkahnya di desa kini terasa berat. Ia menyadari bahwa dunia tidak selalu adil pada perempuan yang jatuh. Tapi ia mulai belajar. Yang penting bukan pandangan orang, tapi bagaimana ia bertahan. Malam itu, Sari menyiapkan tas kecil. Ia menatap wajah ibunya lama-lama. Aku harus pergi, Bu. Kalau aku tetap di sini, anak ini akan lahir di tengah kebencian. Aku akan membesarkannya di tempat di mana tak ada yang tahu namamu. Ibunya tidak menjawab, hanya memeluknya. Pelukan pertama yang benar-benar tulus setelah sekian bulan. Dan Sari berjalan, dengan tubuh lemah, dengan aib yang menempel di perutnya, tapi dengan kepala tegak. Karena kadang harga diri bukan tentang tidak jatuh, tapi tentang memilih untuk bangkit. Ia menatap langit malam, hujan yang berhenti, dan bulan yang samar. Di hatinya, ia merasakan campuran kesedihan, kekuatan, dan keteguhan. Malam itu, Sari belajar bahwa hidup terus berjalan, dan ia siap melangkah. Beberapa cinta datang seperti badai menghancurkan lebih banyak daripada yang pernah kita miliki. Tapi Sari mengajarkan satu hal, bahwa kehancuran bukan akhir, melainkan pintu menuju versi diri yang tidak pernah kita duga bisa kita bangun. Ia kehilangan tubuhnya, harga dirinya, dan lelaki yang membuatnya merasa hidup untuk sesaat. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih besar, alasan untuk bertahan. Anak dalam kandungannya bukan kutukan, melainkan bukti bahwa ia pernah berani mencintai meski salah orang. Dan pada malam ia meninggalkan desanya, ia tidak pergi sebagai perempuan berdosa, tapi sebagai perempuan yang memilih masa depan. Pada akhirnya,
Kita semua pernah menjadi Sari, mencintai terlalu dalam, jatuh terlalu keras, dan bangkit terlalu terlambat, tapi tetap bangkit. Rindu masih mengalir, lembut seperti piringan hitam berputar, menyentuhku perlahan, menghidupkan setiap detik yang kau tinggalkan. Ada pelukanmu yang tinggal sebagai nada rendah, mengundangku kembali dekat tanpa perlu alasan. Kini setiap langkahku membawa gemetar yang kau tanam. Bayanganmu tetap